Siapa yang sudah siap untuk mengikuti Bina Iman hari ini? Kak Fani mau ngajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita ambil sikap ya. Lipat tangannya, ditutup matanya, kita doa ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tangan yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat rahmat-Mu kami masih diberi kesehatan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai Bina Iman. Berkatilah kami agar Bina Iman hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, karena kita sudah memulai dengan doa, sudah siap belum untuk Bina Iman? Kalau sudah, biar makin semangat, kita berdiri yuk. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Hai adik, ayo kita berdiri semuanya ya. Kita nyanyi sama-sama. Ya, ya, ya. Saya senang jadi
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Hai adik-adik, adik-adik sudah berdoa sama kakak Siska? Oh pintar ya, adik-adik juga sudah pasti sudah bernyanyi dengan kakak-kakak lainnya. Wah udah senang dong ya. Oke sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan dari kakak Vinia ya. Oke adik-adik, kakak Vinia akan membawakan firman Tuhan dari Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Sebelumnya kakak Vinia mau akan bacakan dulu ayat emasnya ya dari rangkuman ini semua, yaitu Lukas bab 12 ayat 15. Katanya, lalu kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus berada di antara orang banyak, ya. Tuhan Yesus di antara kerumunan begitu banyak orang, tiba-tiba ada seorang mengatakan begini, Tuhan Yesus, tolong dong bantu saya untuk memisahkan harta ini dengan saudara-saudara saya. Terus Tuhan Yesus bilang, itu saya tidak ada yang mengangkat menjadi hakim atau menjadi orang yang bisa memisahkan harta kalian. Ya, Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Terus Tuhan Yesus menceritakan satu perumpamaan. Pada suatu hari ada seorang kaya. Orang itu mempunyai ladang yang sangat luas, ya. Terus udah pasti uangnya banyak ya adik-adik. Nah, terus dia punya banyak lumbung adik-adik. Lumbungnya itu terisi gandum-gandum. Terus dia berpikir adik-adik, wah lumbungnya ini kurang besar, aku harus membesarkan lagi ini. Kemudian lumbung itu direnovasi adik-adik, diperluas lagi, ya, sehingga hartanya bisa zaman dulu tuh harta gandum, padi dan sebagainya itu sudah merupakan harta adik-adik, ya. Terus kemudian dipenuhkan semua, jadi cukup banyak. Setelah semua sudah penuh, sudah hartanya cukup banyak berlimpah, terus dia bilang pasti ini saya bisa hidup bahagia, saya punya banyak makanan, saya bisa bersenang-senang, bisa bersukaria, tidur-tiduran, gak usah kerja. Nah adik-adik, kemudian ada firman Allah mengatakan, saat ini juga kamu akan saya angkat nyawamu. Nah kalau udah saya kayak seperti itu gimana adik-adik? Ya, terus hartanya buat siapa? Nah berdasarkan dari cerita kakak Vinia tadi, boleh nggak adik-adik melakukan seperti itu? Tentu nggak boleh ya adik-adik. Nah adik-adik, ini dalam masa prapaskah ya, kita menyatakan bahwa hidup kita itu terbatas adik-adik ya. Dalam masa prapaskah kita membahas tentang sumber daya alam yang terbatas ya, yaitu bahan bakar dari minyak ya. Sumber bahan bakar minyak adalah sumber daya alam yang terbatas ya. Sama, hidup manusia itu seperti bahan bakar minyak
yang terbatas. Jadi kita punya masanya gitu. Nah, selama kita hidup ya, dari anak-anak ya, dari bayi ya, kita lahir dari bayi adik-adik, kemudian kita menjadi kanak-kanak ya, jadi kanak-kanak, kemudian kita menjadi dewasa. Nah, kita menjadi dewasa, kita juga harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Seperti apa? Kita harus bisa berbagi ya. Berbagi apa sih Kakak Vinia? Berbagi makanan. Berbagi apa? Berbagi barang boleh. Selain itu, tidak hanya berbagi barang juga, tapi kita juga harus berbagi berdoa. Mendoakan siapa? Mama, papa, oma, opa, ya, kakak, adik, saudara, tetangga. Kita harus berbagi mendoakan supaya saatnya kita nanti sudah selesai di dunia ini, kita punya tabungan bahwa kita nanti di sana di surga sama Tuhan Yesus. Bisa juga nanti Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu lakukan di dunia? Ya, kita sudah melakukan yang terbaik. Ya, adik-adik seperti itu. Nah, adik-adik, demikianlah bahan bakar sumber daya alam yang terbatas itu bisa habis. Nah, kita juga mempunyai sumber daya alam yang bisa diperbarui, yaitu satu adalah tanah ya. Tanah itu bisa kita buat subur. Kemudian yang kedua air ya. Air itu berbagai macam air ya, air sungai, air hujan ya, air danau, dan juga air yang bersih ya, air aqua yang sudah di steril. Nah, kemudian yang ketiga adalah udara. Nah, adik-adik, udara juga yang berhubungan dengan bahan bakar minyak. Kalau kita menggunakan bahan bakar minyak itu harus bijak ya, karena bisa mencemari udara. Kemudian hewan juga, ini gambarnya Kakak Vinia gambar kelinci, tapi yang namanya hewan ini hanya mewakili aja ya. Jadi bermacam-macam hewan yang bisa diperbarui ya. Kemudian juga tanaman. Nah, ini tanaman. Kalau kita bahan bakar minyaknya kita pakainya dengan bijak, maka tanaman juga akan tetap subur ya, akan tetap subur. Tapi kalau kita pakai bahan bakar minyak suka-suka kita, jadi kotor udaranya, terus tanamannya juga rusak ya, karena airnya tercemar. Kemudian yang keenam adalah pertanian ya, adik-adik, pertanian. Jadi pertanian juga adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, demikian adik-adik. Jadi Kakak Vinia ingin mengatakan bahwa kita sebagai manusia ya, masa hidup kita terbatas dan kita harus melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Satu tadi berdoa ya, tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, dan kedua tadi juga berbagi ya. Dalam masa APP ini adik-adik menyisihkan uang ya, untuk uang jajan, untuk mungkin teman, untuk apa, dikumpulkan di gereja, nanti disalurkan ya, itu berbagi makanan, berbagi uang jajan gitu adik-adik. Nah, demikianlah adik-adik renungan firman dari Kakak Vinia. Semoga adik-adik bisa melakukan yang terbaik setelah ini ya. Nah, sesudahnya Kakak Vinia akan membawakan juga aktivitas. Seperti apa ya aktivitasnya adik-adik? Yuk sebentar Kakak Vinia siapkan. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik-baik kan di rumah? Nah, ini Diakon mau perkenalkan diri dulu ya. Nama Diakon namanya Diakon Aris. Jadi panggilannya Diakon. Itu ya. Calon pastur. Doain ya nanti Diakon supaya bisa jadi pastur, biar bisa nanti berkatin kalian kalau pas misa, oke? Nah, sekarang Diakon mau nerangin tentang Minggu Prapaskah ketiga. Apa yang harus dilakukan nih di masa Prapaskah ini? Judulnya itu membangun sikap baru dalam menggunakan bahan bakar minyak. Wah, bahan bakar minyak. Kalian tahu kan bahan bakar minyak apa? Nah, kalau kalian tahu,
Diakon mau jelasin, bahan bakar minyak itu salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Ya, ada juga sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ya misalnya seperti telur, ya kan, lalu tanah, air gitu. Nah itu banyak sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Nah ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, namanya minyak. Karena apa? Gampang habis, nggak bisa ngelahirin lagi kan minyak, ya nggak? Nah makanya kita harus jaga. Coba kalau nggak dijaga, habis. Kalian pergi-pergi naik apa? Mobil, ya kan? Kalau ke sekolah nanti kalau udah normal naik apa? Kendaraan bermotor, ya kan? Itu perlu apa? Bahan bakar minyak. Lalu kalian main HP nih sekarang nih, megang HP, sering-sering main HP, lalu ada lampu, itu bahan bakarnya buat ngisi listrik itu pakai apa? Bahan bakar minyak. Kalau kalian nggak hemat ya, terus boros main HP aja terus di rumah, lalu nyalain lampu aja terus gitu, lalu mau pergi-pergi asal apa jaraknya cuman 5 meter bisa jalan kaki, harus naik motor, kan boros. Nanti lama-kelamaan coba satu di antara kalian melakukan seperti itu, dan banyak lagi, ada jutaan anak yang melakukan seperti itu, maka bahan bakar minyak itu akan habis. Lalu kalian akan kesulitan, tidak ada listrik, kemana-mana sulit, jalan kaki beribu-ribu kilometer, ya kan? Gak bisa pergi ke sekolah dengan mudah, harus bangun pagi. Makanya harus dijaga. Salah satunya dijaga supaya nanti kita gak jadi berdosa. Tahu gak dosanya gimana? Sekarang kita enak nih, bisa pergi kemana-mana menggunakan mobil, terus bisa nelpon menggunakan HP. Kalau gelap itu kan bisa ada lampu. Tetapi kalau gak hemat itu, nanti generasi berikutnya kalian nanti udah besar, punya anak, ya kan? Nanti anak kalian punya cucu, terus punya buyut, terus ada keturunan-keturunan lain. Nah, keturunan-keturunan yang berikutnya, generasi yang akan datang, itu nanti gak bisa merasakan namanya mobil, gak bisa merasakan namanya HP, gak bisa merasakan namanya lampu yang terang, ya kan? Nah, kalau gak bisa begitu, nanti mereka kesulitan, dan akhirnya mereka susah. Dan kita membuat orang lain susah. Orang yang lain yang ada nanti ketika kita sudah besar, punya anak, punya cucu, itu punya buyut gitu kan, keturunan-keturunan berikutnya akan kesulitan, dan kita berbuat dosa, berbuat jahat sama mereka. Karena apa? Karena sekarang kita boros gitu. Kalau di bacaan Injil tadi ya, yang dijelaskan ibu tadi, itu jelasin bahwa orang itu dia tamak, dia nyimpan makanannya, barang-barangnya, gandumnya buat dirinya sendiri, nggak berbagi itu kepada orang-orang lain. Akhirnya Tuhan mengutuk dia, jiwanya tidak diselamatkan. Ya iyalah, ya kan? Karena dia berbuat dosa, nggak berbagi dengan yang lain, nggak menghemat untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi kalian jangan berbuat dosa dengan memboros-boroskan bahan bakar minyak dengan seenaknya, main HP, nyalain lampu, asal apa jaraknya dekat harus naik kendaraan. Jangan ya, jangan jadi pembuat dosa, berbuat jahat buat generasi berikutnya. Memang tidak dirasakan sekarang ya, tapi yang nanti ya, ketika kalian nanti, ya kita nggak tahu ya, kalau nanti kita masuk surga di hadapan Tuhan, kamu berbuat dosa karena apa? Perasaan kita nggak berbuat dosa, nggak berjahat sama siapa-siapa. Ternyata sama Tuhan, kamu boros menggunakan bahan bakar minyak, lalu membuat susah orang-orang generasi berikutnya, anak-anakmu, cucu-cucumu. Nanti jadi masuk mana? Wah, api yang menyala-nyala. Jangan sampai begitu ya adik-adik. Jadi harus tetap hemat menggunakan bahan bakar minyak, jangan boros, dan sering-sering main HP. Kalau masih terang gak usah nyalain lampu gitu ya. Dan kalau jaraknya deket, jalan kaki aja, kan sehat juga buat kalian. Oke? Salam damai Kristus untuk kalian semua. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, nah sekarang kita mau mulai aktivitas. Sudah siapkan bahan-bahannya adik-adik? Nah ini kertas jilid ya. Kakak nggak punya kertas jilid, pakai kertas HVS boleh nggak? Boleh adik-adik ya. Warnanya
boleh warna apa aja. Yang penting ini warnanya bisa lebih terang, lebih bagus. Oke, kemudian ada gunting, spidol, pensil, spidol besar, lem uhu. Kalau bisa jangan pakai lem yang lain ya. Lem uhu lebih cepat nempel karena kita nanti materi yang nempelnya adalah beras merah dan beras putih ya. Kita siapkan sedikit aja beras merah dan beras putih ya. Adik-adik yang tidak punya beras merah, boleh nggak Kak diganti sama spidol atau pensil warna? Boleh ya. Nggak usah pusing-pusing ya. Yang ada aja adik-adik, pensil warna boleh, spidol boleh. Oke, sekarang kita mau mulai ya. Adik-adik, kertas kuarto atau kertas jilid ini kita akan bagi dua ya. Kita bagi dua, kita gunting sama besar seperti ini adik-adik. Nah, ya adik-adik yang tidak bisa menggunting, yang masih belum bisa minta tolong kakak ya. Nah adik-adik ini juga tadi mau pakai kacang hijau, boleh nggak Kak? Boleh kacang hijau ya, tapi kalau kacang tanah kebesaran nanti. Oke, setelah kita bagi dua, yang satu kita tuliskan ayat ya. Tadi kakak Spinia kan sudah sebutkan di depan adalah ayat emas dari Lukas bab 12 ayat 15. Kita tulis di sini ayatnya ya. Mau pakai pulpen boleh, spidol boleh ya. Nanti kita tulis dan kita harus space di sini. Dan setengahnya daripada kuarto ini atau kertas jilid ini kita buat seperti sini, hati. Kita buat hati, di tengahnya ada sebuah salib ya. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh, nanti ditegaskan. Nah kakak, cara buat hatinya bagaimana? Nah kita lipat dulu ini, yang seperti ini, yang tadi yang separuh dari ini kita lipat dua gini adik-adik. Setelah kita lipat dua, biar kiri kanan hatinya ini sama ya. Nggak usah terlalu besar juga, jangan terlalu kecil juga, jangan. Karena kalau terlalu kecil nanti hatinya tidak muat untuk ditaruh salibnya ya. Seperti ini ya, seperti ini. Tuh, gampang sekali kan adik-adik? Nah, setelah itu adik-adik ini ditegesin pakai spidol. Ditegesin pakai spidol supaya nanti begitu ditaburi dengan beras ada pembatasnya lebih jelas ya. Kakak pakai pensil boleh nggak? Boleh, tapi lebih baik ditegasin pakai pulpen, lebih jelas ya. Setelah sudah tegas, kemudian kita lem adik-adik. Kita beri lem. Oke. Setelah kita beri lem, kita tempel. Dan betul, kita tegesin lagi ininya, hatinya. Ya, kalau lemnya nggak terlalu banyak, jadi hatinya 3G nih. Tuh bisa apa? Nah, ya, seperti ini adik-adik. Ya. Nah, kemudian tengahnya salibnya kita beri lem, ya. Jangan melewati pembatas daripada yang hitamnya, karena hitamnya bisa untuk pembatas daripada beras merah dan beras putihnya gitu. Kak, terbalik boleh nggak Kak? Depannya putih, dalamnya merah, boleh aja. Cuma nanti ke depannya kesini kan warnanya putih adik-adik, nggak kelihatan jelas, ya. Nah, lepas aja gini, tuh selesai. Tekan sedikit, udah selesai. Sudah jadi adik-adik, tinggal kita rapikan sedikit supaya ada pembatas yang merah dan yang putih. Baru nanti kita lem lagi yang ini. Maka nanti hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, cantik kan adik-adik? Nah, seperti ini. Ya, silakan melaksanakan membuatnya ya. Pasti hasilnya adik-adik lebih hebat dari kakak punya. Amin.
Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu yang kedua ya. Judul lagunya Walau Hujan. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu. Siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu. Siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Harapanku padamu, harapanku padamu, harapanku padamu, harapanku padamu. Walau hujan, walau badai, aku kan selalu percaya padamu. Siang hari atau malam gelap, percaya padamu sepenuh hati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita, mendengarkan renungan, membuat aktivitas, dan sudah nyanyi sama-sama. Sekarang gamenya sudah selesai. Sebelum selesai, jangan lupa berdoa dulu ya adik-adik. Dah. Halo adik-adik, bagaimana pertemuan pada hari ini? Pastinya seru sekali kan? Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita nyanyi sama-sama ya. Tanganku ada dua, 5 jadinya. Bila aku berdoa, kulipat erat-erat. Ayo adik-adik, sikap doanya. Matanya dipejamkan, tangannya dilipat ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir bina iman pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, dan berikanlah kami kesehatan, terutama di tengah pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Demi nama Bapa, demi nama
adik-adik, renungan pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.